Apa kabarnya calon jenazah sekalian? Semoga baik-baik aja. Semoga harimu menyenangkan, tapi tidak dengan orang ini. Semoga hari kamu Senin terus. Semoga setiap kali kamu makan Indomie goreng, minyak saus sama kecapnya kagak ada. Mampus lu. Minuman berkelas, men. Daripada lo minum es teh manis, diabetes lo. Lu tau gak sih gula edan? Lu tau gak gula dalam situ berapa sendok, berapa gram? Bilangnya screening, tapi dari tadi mobil mondar-mandir dikasih lewat. Kita di stop, nggak boleh lewat. Oke. Oh, ini istrinya nih yang ngerekam dari dalam mobil. Suaminya lagi ngobrol sama security. Terus tiba-tiba suaminya datang ngambil HP. Kita nggak boleh masuk. Dari tadi orang pada lewat mulu. Ya udah, kalau memang dia bukan ini, ya udah suruh lewat jalan biasa. Sama. Kan dia bilang mau ke Tokyo. Saya mau ke Tokyo. Kartu akses. Kartu akses ya. Ada nggak? Dia kan mau berkunjung. Ini kartu akses, Pak. Tuh. Osaka, apartemen. Ya udah. Oke, ya udah. Malu. Bang, gua sih kalau jadi lu, Bang, gua langsung ke Arab, Bang, buka toko cukur, ganti nama, Bang. Deh. Malu ini udah marah-marah tiba-tiba. Oh, ya udah. Bete aja. Bentar, ini ada satu. Gue kan lagi pengen record ya. Seperti biasa gue kalau record nyari-nyari tahu dulu. Siapa tahu ada update dari apa yang udah gue cari. Tiba-tiba waktu ngeliat Twitter ada konten berfaedah. Isinya ada berita tentang suami belikan motor baru, istri pengen atas nama dia dan warna hitam. Suami gak mau ngalah, bentak istri depan banyak orang, dan tetap motor atas nama suami dan beli warna merah. Istri ngambek di jalan sampai Pak Polisi bingung. Iya Allah, ini gimana ceritanya? Coba kalau kayak gini. Masalahnya Pak Polisi bingung. Nah, dua kata lucu tuh, polisi bingung. Iya. Coba gue pengen tahu, penasaran gue. Ya Allah. Gini kendaraan ini pun ngomong. Ini sama kan ngambil pasal lu kok sepeda ini tuh kirim foto. Pun. Udah jambak, aku mau balik. Lo terima tuh ya. Bapak polisinya beneran bingung. Lihat lo, Pak. Yang teman Bu. Enggak, gua prosesnya temudi tuh, Pak. Gitu deh, Pak. Susah sama Aku pengen jalan irannya saya ngotot kayak apa nanti pada. Ya kan lupanya aku, Pak. Lupanya apa lah ngotot kok kemana sih ini. Nek aku kayak uang cerai, saya makan pada aku ngapa-ngapa nih. Lupanya apa aja lah pengen cerai, Pak. Udah habis ya? Iya. Nggak, intinya pertama gue nggak gitu denger ngomong apa, tapi kayak sedih banget. Kedua, intinya suaminya pengen warna merah, istrinya pengen warna hitam. Suaminya ke warna merah, istrinya kayak di jalan marah-marah, saya kira berhenti terus kayak ya Allah. Ini ya, sekali lagi, menikah itu bukan hanya tentang tiba-tiba konsul pernikahan aja. Ya, komunikasi itu penting. Dan jangan mengedepankan ego pribadi ya. Sian bener. Anjing, kenapa ada orang bikin voting? Siapa yang salah? Bapaknya anak-anak, Israel, ibunya anak-anak. Ya Israel. Aneh bener, apaan tuh? Ini gue lihat di Twitter sih isinya orang berantem yang memperdebatkan ada di sisi istri atau suami. Memang men, apapun yang ditaruh di Twitter tuh bisa menjadi perdebatan tersendiri. Tapi balik lagi, ya ini hanya masalah komunikasi dan saling sepaham atau tidak, dan mungkin istrinya ingin di ngertiin sekali-kali. Gua gak tahu apa yang terjadi. Yo, kita masuk ke videonya. Selamat datang di video gua kali ini. Selamat datang kembali di TNM. Apa kabarnya calon jenazah sekalian? Semoga baik-baik aja. Semoga harimu menyenangkan, tapi tidak dengan orang ini. Semoga hari kamu Senin terus. Semoga setiap kali kamu makan Indomie goreng, minyak saus sama kecapnya kagak ada. Mampus lu. Gini, kemarin ada yang ngasih link ke gua gitu, ngetek gua di perkara si mas-mas ini.
Dan well, kayaknya juga gue nggak akan ngebahas banyak karena ini adalah tipikal video lainnya di internet yang hanya berisi tentang kelakuan random, berharap dimaki-maki, berharap diomel-omelin. Cuman intinya kenapa dibawain lagi, karena dulu sempat ada gue bahas bulan Juli, sekitaran bulan Juli tuh video ini naik. Jadi gue ngebahas Doski ini lagi kayak makan di McD gitu, tapi ngehina-hina orangnya makan di pinggir jalan. Minimal kalau nongkrong di McD, men. Bukan nongkrong di pinggiran, makan pecel, makan ketoprak. Gimana mau sehat anak bangsa kalau makanin toge rebus? Aduh, parah. Gue juga gak tahu sih ini dia makan pakai tangan kiri tangan kanan, tapi adalah. Dan waktu itu kan salah satu kekesalan gue di video ini adalah dia makannya ngecap kan. Men, kalau makan jangan ngecap lah, tolonglah. Pertama nggak sopan, dua orang risih tahu. Ya, makan mingkem. Gitu. Minuman Coca-Cola. Minuman Coca-Cola. Bukan minuman es teh manis gelas. Hai. Kalau mau sehat, makan itu bergizi. Bukan makan pecel, ketoprak. Nah, waktu itu kan perkara keributan kita tuh karena ini kan. Maksudnya dia ngata-ngatain orang makan tuh yang bergizi, ngapain makan ketoprak, makan tuh McD gitu-gitu kan. Terus perdebatan kita adalah, ya mending ketoprak. Ada lontong, ada sayur which is toge, ada protein nabati which is tahu, ada kerupuk buat kraus-kraus, sambal kacang. Jadi namanya McD aja itu orang nyebutnya udah junk food gitu. Masa dibandingin sama makanan sehat Indonesia banget. Emang lu gak tahu McD membela Israel ya? Waktu itu sebenarnya di komen orang-orang tuh, jadi kan gue naikin videonya blep gitu, gue taruh YouTube, terus orang-orang pada komen kan. Orang-orang komennya mikir kalau oh mungkin ini satir doang, mungkin ini dibikin cuma buat menyindir orang-orang yang suka makan fast food dibandingkan milih buat makan ketoprak, sayur dan sebagainya gitu. Orang mikirnya satir. Tapi ketika gue ngelihat video dia yang ini, yo kagak satir. Orangnya sama kan, ini mukanya sama kan, gue nggak salah lihat nih. Masa mata gue meskipun pakai kacamata sehat nih, kayak ini begini, ini sama gitu mukanya. Tapi kata-kata yang di sini tuh lebih wah gitu. Pengen mendapatkan wawasan dan pencerahan, makanya nongkrong di Starbucks, bukan di warteg. Itu mah tongkrongan orang kampung, men. Ya makanin pecel, ketoprak, alah apa-apaan tuh. Itu makanan nggak higienis. Mending lo di Starbucks, aman, sejuk, nggak ada yang keributan, nggak ada yang ganggu. Minuman berkelas, men. Daripada lo minum es teh manis, diabetes lo. Si goblok, lu tau gak sih gula dah? Lu tau gak gula dalam situ berapa sendok, berapa gram? Es teh manis tuh paling cuman berapa, 2-3 sendok. Itu juga manis banget kayaknya 3 sendok. Ini berapa sendok, men? Udah mau makan masih ngecap. Saya Suneo. Starbucks, men, Starbucks. Bukan di lesehan, warteg, sorry amat. Bukan level gua, men. Tongkrongan kayak gitu bukan level gua. Dia makan pakai tangan kiri. Apa tangan kanan? Enggak tahu. Masih ngecap. Makanya mau refreshing otak, mau mencari pencerahan, wawasan, sering-sering nongkrong di Starbucks. Kalau lo nongkrong di lesehan, di warteg lo bukan dapat wawasan, malah dapat saling adu nasib. Punya dulu, gua nggak fokus dengernya, anjing pengen gua tabuk. Kesel sedih. Orang makan kunyah dulu, kata gue aja baru ngomong. Kalau lo nongkrong di lesehan, di warteg lo bukan dapat wawasan, malah dapat saling adu nasib sama kawan lo. Udah susah tambah susah. Gitu ya sih. Kesel. Gue nggak tahu. Gue minta tolong. Gue nanya dulu ya. Ini yang dia minum tuh apa sih? Frappuccino strawberry atau apa gitu. Gue penasaran sama jumlah gula yang terkandung di dalamnya gitu. Dan bang sekali lagi, abang nggak tahu kalau Starbucks gitu. Masih popo Israel yo. Terus ketemulah TikToknya kan, namanya Glenn Frame.
Terus ini yang ngebikin gue kayak useless banget men ternyata ngomongin perkaranya, karena dia emang adalah tipikal orang yang ya berusaha menjadi internet villain aja gitu, mencari keramaian itu memang asik. Gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Gue nggak tahu apakah dia adalah tipikal orang yang mendapatkan energinya kembali setelah dimaki-maki orang atau enggak. Gue nggak tahu, mungkin fetishnya dia adalah ayo maki-maki aku. Wah, hari ini aku belum dimaki-maki. Wah, bapaknya lewat kupingnya ditaruhin petasan. Wah, dijegal kakinya wah gitu. Gue nggak tahu men. Dan bagaimana caranya lu menjalani kehidupan dengan cara seperti ini? Viewsnya 5,9 juta. Dia tuh seperti orgasme gitu ketika mendengar orang memaki-maki dirinya. Warteg katanya buat orang yang gak berkel. Iya, warteg is my life man. Selama gue kerja bareng Windu, warteg adalah satu-satunya solusi ketika jam 12 belum kena nasi terus bingung. Hai men, gue sekarang mau ngasih tahu, gue sekarang lagi action di Starbucks, di mana Starbucks ini sangat enak. Action aja nggak tahu lu bikin film Mission Impossible. Mewah dan ruangan ber-AC. Minimal ya ruangan ber-AC lah men. Jangan di pinggiran yang panas, banyak orang ribut, rame, anyep. Waduh, itu nggak level men. Oke men, ini minuman minimal ya es krim lah men. Bukan es krim mana pakai sedotan. Goblok bro, males gue. Gue malah jadi nggak tahu ini beneran goblok atau satir gitu. Gue nggak tahu dah. Tipis banget irisannya men. Ada yang komen, ini ngejar nggak sih? Dikata biawak. Ayo ampun. bukan minuman teh manis, nggak level men. Nggak level lah men. Ya kalau minimal ya minimal inilah men. Gitu loh men. Oke men. Lu pesen apa? Nggak usah gitu lu men. Lu main mulu. Datang bulan lu. Minuman teh manis nggak level men. Nggak level lah men. Ya kalau minimal ya minimal inilah men. Gitu loh men. Oke men. Lu jangan lupa men, makanya lu harus jadi orang kaya supaya lu bisa glamor. Ya meskipun lu tetap kere aja, minimal gengsi lah. Gengsi perlu men. Kalau lu kagak gengsi, kapan kayanya? Meskipun lu kere, kalau gengsi lu tinggi, lu tetap kaya. Lu bisa kaya men. Makanya gengsi tinggi-tinggi. Kalau gua memang udah kaya men, jadi gua gak perlu gengsi-gengsi. Gua memang udah kaya men. Lu kaya belum? Belum. Aduh kasihan men. Mending lu kerja keras, ngumpulin duit dan nyari duit banyak supaya lu bisa poya-poya kayak gua. Kalau gua mah bebas kemana aja, kemana bisa men. Starbucks, McD, KFC, wah itu mah gua men. Sultan men, wah Sultan mah kayak gua men. Jangan ditanya, makanan gua di atas 100 ribuan. Kalau harga 15 ribuan, waduh itu mah makanan anak kos yang dia merasa seolah-olah makanan 100 ribu tuh udah emang mahal. Tapi dia kalau misalkan ke apa ya, ke hotel-hotel, tau gak sih restoran yang di atas langit itu, yang di gedung-gedung tinggi, kayak lebih shock dah. Standar dia kan Sultan tuh kayak gimana sih? Men, gua nggak harus bikin video ini. Ya Allah, Bapak Bambang Hartono, maksudnya Hartono Brothers, Raffi Ahmad, ngeliat ini tuh kayak Salim, lu tau gak sih, gue aja sempat bikin video ini kan yang 2022. Bapak Bambang Hartono orang terkaya di Indonesia, makannya aja lo tahu pong. Lu yang sukses belum seberapa yo kata. Gue ada pergolakan batin gitu loh, kayak perlu gak sih ya. Yang gue selalu percayai adalah orang-orang kayak gini tuh jauh dari keluarga, nggak punya temen. Ya kalau keluarganya ngelihat temennya tahu kan diomelin, lu ngapain sih goblok bikin video kayak gitu kan. Alah. Cari berita yang beneran. Oh, TikTok, yeay, selamat datang. Senang sekali saya dengan TikTok. Tiba-tiba ada sebuah video
Narasinya adalah, "Mbak, pulang mbak, masih banyak cowok yang mau dengerin cerita kamu kok." Dimana video ini ngasih lihat tentang seorang cewek yang bercerita dengan sangat antusias, tapi sang laki-laki hanya memainkan HP, scrolling TikTok, dan nge-like foto-foto cewek belahannya kemana-mana. Nggak tahu sih, itu gue tambahin doang. Tapi di akhir video ceweknya bete. Wow, ini sangat menggugah rasa penasaran karena orang-orang yang ngelihatnya pun marah-marah. Apa sih asal rekam-rekam aja? Inilah yang aku takuti ketika bercerita, lebih baik dipendam sendiri daripada kayak gini. Orang pun langsung kayak ya mempertanyakan ini dan itunya gitu. Di Twitter sempat ada satu video yang sedih banget gitu loh men. Videonya tuh ngasih lihat kayak ada cowok sama cewek lagi ngobrol gitu, video call pakai Skype. Terus cowoknya ini kayak pengen cerita tentang One Piece atau tentang anime gitu. One Piece sih ingat gue. Terus cowoknya bilang ke si cewek ini kayak, "Kamu mau dengerin aku cerita nggak tentang One Piece?" Terus kayak intinya ceweknya bilang kayak, "Enggak, aku nggak mau." Terus cowoknya kayak sedih gitu, terus bilang kayak, "Ya udah kamu pura-pura dengerin aja biar aku seneng." Sedih terus langsung kayak gitu. Terus ada juga orang yang marah-marah kayak gini. Marah-marahnya adalah, "Jangan menormalisasi merekam, membuat narasi sembarangan dan memviralkan orang lain." Wah. Jadi kayak seolah-olah ya ini kembali ke orang maki-maki orang lain yang ngevideoin orang sembarangan gitu. Coba setelah saya pergi ke akun TikTok, ya ternyata isinya memang cuman sekedar konten-konten untuk mempromosikan rumah makan. Ya, bukan rumah makan sih, kayak street food, kayak kumpulan dari banyak stand makanan gitu. Dan ya pada akhirnya kebutuhan konten gitu. Jadi kayak kalau misalkan lu ngelihat video-video kayak gini terus latarnya adalah rumah makan, banyak kerudungnya hitam, gue gak tahu ya, enggak. Itu intinya konten bikinan. Dan gue juga nggak tahu kenapa, tapi di TikTok itu seperti ada anomali yang terjadi gitu. Kayak ada banyak orang-orang di TikTok yang menyukai sekali konten-konten yang gak peduli bener atau enggak, gak peduli settingan atau beneran, yang penting punya keributan. Dan ketika itu sangat dimakan, ya orang-orang ini akan ngebikin itu terus itu lagi. Ini kayak berapa viewsnya? Oh 10 juta, gue kira 100 juta, gue udah shock. Tinggal makan. Apaan sih? Orang makan tinggal dimakan. Gak jelas lu ya. Marah. Jatuhnya kayak sinetron men. Jatuhnya kayak FTV gitu yang akan lu lihat di Indosiar sore-sore, terus sambil ngeliatin bocah-bocah disuapin sama emak bapaknya. Dan ya seperti halnya kayak acara-acara jelek di TV yang ratingnya bagus. Nah selama ratingnya bagus, permintaan pasar banyak, itu akan diulang terus, dibuat lagi gitu-gitu terus sampai dunia kiamat. Nah gitu. Hari ini teman gue ngajak keluar buat nongkrong, tapi buat ledekin adenya yang manja di tempat kerja. Udahlah. Intinya yang pengen gue kasih tahu adalah di Twitter banyak konten-konten palsu. Bukan palsu sih enggak ya, maksudnya settingan lah. Settingan kan palsu ya gitu. Pokoknya banyak konten-konten yang tidak nyata, tidak real. Dan kalau lu rajin buka TikTok ya harusnya lu either paham atau berhati-hati, karena takutnya lu adalah salah satu orang yang mempercayai itu gitu. Dan ada-adaan aja si mbak ini. Gue menemukan sebuah video yang pastinya akan membuat lo emosi dan marah-marah. Videonya sendiri itu berisi tentang tipikal orang-orang pala batu yang dikasih tahu nggak mau, tapi bacotnya gede banget gitu. Kita akan menyebutnya dengan inisial INEM ya, seperti yang sering ada di live gue. Tapi kayak intinya gini. Kejadiannya sendiri rame di Twitter dari sekitaran tanggal 10 Desember kemarin. Singkatnya, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang marah-marah karena diberhentikan oleh security karena nggak boleh lewat di jalan tersebut. Ada di salah satu jalan yang lokasinya sendiri ada di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Yang ngevideoin, yang punya akun TikTok ini, dia marah-marah, ngeluh gitulah, kayak kok kendaraan lain boleh lewat kami enggak gitu.
Di sini ada deskripsi videonya nih. Security kocak, mobil sebelumnya aja bisa lewat tanpa ditanya. Kayaknya pelicinnya kurang. Wah, langsung ini kan. Ada tendensi untuk memfitnah gitu atau kayak suuzon. Bilangnya screening, tapi dari tadi mobil mondar-mandir dikasih lewat. Kita di stop nggak boleh lewat. Oke. Oh, ini istrinya nih yang ngerekam dari dalam mobil. Pilih. Suaminya lagi ngobrol sama security, terus tiba-tiba suaminya datang Kita ngambil nggak boleh HP. masuk. Dari tadi orang pada lewat mulu. Jangan Bapak salah pilih. Jangan Bapak salah pilih sekarang. Mau kenapa, Pak? Lah, ya udah kalau memang dia bukan ini ya udah suruh lewat jalan biasa. Sama. Kan dia bilang mau ke Tokyo. Saya Mau ke nanyain Tokyo. kartu akses. Kartu akses ada nggak? Dia kan mau Ini kan berkunjung. Ini kartu akses, Pak. Osaka, Oke. apartemen. Ya udah. Oke ya udah, malu, bang. Gua sih kalau jadi lu bang, gua langsung ke Arab bang, buka toko cukur, ganti nama bang. Deh, malu ini udah marah-marah tiba-tiba. Oh ya udah, bete aja. Jadi sebenarnya gini, simpelnya adalah tempat yang mau mereka masukin atau lewatin ini adalah project perumahan klaster. Kalau gue nggak salah denger sih PIK 3 ya, gue nggak tahu pasti juga. Tapi buat lu yang nggak tahu apa itu perumahan klaster, karena bapak ibunya seperti tidak tahu ketika dijelaskan hal tersebut. Perumahan klaster adalah sebuah kawasan hunian yang dibangun berkelompok dalam satu lingkungan, yang tipikal rumah-rumah yang desainnya sama, terus nggak ada pagernya. Dan kalau mau masuk keluar itu harus pakai kartu akses atau kartu identitas atau apa. Saya pernah pergi ke salah satu tempat untuk kemudian ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang tinggal di rumah tersebut. Dan bahkan KTP gue ditahan atau gue ditanya-tanya beneran detail gitu mau kemana-kemana. Jadi kayak keamanannya memang seketat itu. Ya lu tahu klaster kan mahal-mahal kan. Dan mereka, si ibu bapak ini tidak memiliki kartu tersebut. Tapi dia marah-marah ketika ada orang itu boleh dia lewat. Tapi ternyata si orang tersebut punya kartu. Ya dia langsung oh ya udah ya. Osaka, apartemen. Ya udah. Oke ya udah. Enggak, kata dia kan hanya orang penghuni aja, Pak. Gitu tadi ada yang mobil pick up aja lewat-lewat aja, ada mobil, ada motor lewat-lewat aja. Jadi kayak tipikal orang yang salah tapi nggak mau disalahin gitu loh men. Ya iyalah, proyek kosong kok. Mobil bak kosong tadi. Lu bilang itu proyek dari mana? Tinggal lihat aja. Nih orangnya tuh gua zoom yang orangnya tuh gede tuh. Wow. Dari satu video, ini kan ada 3 video, kita tonton semua nanti satu-satu ya. Cuman dari video ini aja gue langsung sadar kayaknya nggak semua orang boleh dapat akses internet. Maksud gue gue selalu mendukung pemerataan, gue selalu mendukung usaha untuk menaikkan koneksi internet gitu. Tapi kayaknya memang nggak semua orang boleh dikasih akses, teman. Gila ini. Nah, terus dia marah-marah lagi nih. Orang yang masuk tidak berkepentingan. Kalau Bapak memang itu berarti Bapak ngajarin kita lagi, di situ ada dump truck. Kalau di situ posnya, nanti dump truck masuk ganggu jalan umum, orang yang melintas. kan bisa dibuka tutup. Iya, dump truck. Proyek-proyek lain Pak, juga ini kan sama, diuruk Bos. tanah, Pak. Datangnya banyak. Kalau di situ nanti jadi Lu antrian. kasihan banget sama security. Itu Pak. Dan banyak warga apabila udah diterangin, dia paham. Yang nggak bagus. paham baru kali ini Bapak. Oh bagus. Ya udah. Karena bapak dari tadi pilih-pilih. Dia tuh bukan kerja, nggak punya ID card. Buktinya mana? Yang mana yang dipilih? Mana buktinya? Lah tadi udah ada Pak yang langsung jalan Pak. Kita lagi debat tadi langsung jalan ada. Kantor manajemen, ayo. Di mana? Jangan di sini, nggak ada habisnya Bu. Ya udah, suruh datang aja kantor manajemen ke sini. Saya mau tahu kayak gimana. Ini aja Bapak kerja, saya lihat seperti apa kerja Bapak. Udah kayak gitu aja. Kalau Dia siapa sih? Maksudnya tujuan dia tuh apa gitu, tidak dijelaskan. Taunya cuman marah-marah. Lah gimana sih? merasa kerja Bapak udah Iya, benar sesuai oke. SOP. Mobil Bapak turunin di jalan umum. Ini punya PT Pak. Ini orang yang berkepentingan. Yang nggak berkepentingan silakan keluar. Adanya di jalan umum. Ganggu akses Bapak kan? ganggu Pak. Ini Ganggu jalur akses dump kan, truck Pak? Pak. Jalur dump truck. Ada dampak apa Pak?
Astagfirullahaladzim, lu kesel gak sih men? Dijelasin, ini jalur dump truck pak, mengganggu. Terus tiba-tiba kalimatnya adalah ada dump truck lewat nggak? Kata gue suruh lewat aja bang. Bapak security langsung telepon, dump truck lewat, dump truck, terus lindes gitu. Itu kayak mobilnya aja, orangnya jangan. Itu pembunuhan ya. Elah, aneh banget gue. Mesti ada dump truck baru mundur. Bapak mundur dulu, keluar dari area kita. Sekarang saya tanya, saya kalau ganggu akses ada Ini wilayah kita pak. Dump truck masuk nggak? Bapak nggak mau, ini wilayah kita pak, tanah PT pak. Kok bapak ada di sini? Di luar pak, di luar adanya jalan umum. Ya kalau memang seperti itu, bapak bikin pos di situ. Kalau PT udah buat buka untuk umum, adanya di PIK 2. Bapak mau lewat 10 kali kita nggak ngelarang. Masuk, keluar masuk 10 kali, 100 kali nggak dilarang. Ini area project, bukan area klaster. mana? Ini mau dibangun klaster pak. Itu depannya gerbang itu pak. Bapak keluar ke gerbang. Kita bicara di sini. Ini wilayah ini distrik 28 pak. Ini lingkaran klaster tuh. Bapak lihat ke pagar semua pak. Gimana sih? Saya juga tahu pak. Ini pagar klaster, ada 15 klaster di sini pak mau dibangun. Ini area project, belum dibuka untuk umum. Aduh kasihan banget. Gimana sih yang bilang Security-nya berusaha menjelaskan. belum dibuka untuk Tapi orangnya umum. batu. Yang sudah dibuka untuk umum adanya di PIK 2. Bapak mau lewat 100 kali silakan. Bagus. Yang cuma sekadar bolak-balik jemput orang juga dilarang dong pak. Itu namanya kepentingan umum. Sama-sama. Dia bukan pekerja, dia cuma ngejemput. Ini seragam pak, satpam. Enggak, apa? Bilang ikutin rambu-rambu ini. Ada nggak rambu-rambu lalu lintas? Ini project pak. Rambu-rambu lintas Astagfirullahaladzim. adanya bilang ikutin sesuai lah. Bapak di jalan umum ada rambunya lengkap pak, lengkap semua. Begitu ya. Aneh yang didebatin nggak jelas banget. Bro nggak jelas. Lu yang muter-muterin omongan. Ya lo. Inilah yang orang lain bilang kayak lebih baik berdebat dengan orang pintar karena kita tahu endingnya di mana daripada berdebat orang goblok. Belibet aja. Lebih baik berdebat dengan orang pintar karena pasti akan ketemu either lu kalah atau lu mengalah atau dia kalah atau dia mengalah. Daripada ngobrol sama orang bodoh kagak tahu ujungnya kemana. Orang ngomong klaster aja kagak tahu klaster apaan. Wilayah klaster emang kalau masih pembangunan kadang dijagain, takut ada pencurian. Lebih pintar security daripada yang ngerekam. Nggak, alasan dia masuk ke situ tuh apa? Nyari apa? Mau ngambil batu bata hebel? Apa gimana sih? Wilayah klaster itu bukan jalan umum. Siapapun yang masuk klaster adalah orang-orang yang berkepentingan. Kalau misalkan dia tidak berkepentingan, ngapain? Masalahnya dia naikin video ini ke TikTok seolah-olah orang mau ngebelain dia. Dia tuh kayak, ayo guys bantu gua. Ini ada security nih kelakuannya begini-begini. Lu pasti ada di pihak gua kan gitu dia mikirnya. Padahal enggak. Di awal udah dibilang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Yang lalu lalang itu mungkin jemput orang proyek atau pekerja proyek. Kalau misalkan yang kerja di situ aja nggak boleh lewat, dia gimana? Hah? Kalau yang misalkan yang kerja di situ kagak boleh bawa motor, mereka terbang handstand gitu dari rumah ke situ. Otak ya bang. Ngelek kan nih langsung. Woi, lah, ngelek bro. Langsung nggak bisa dimainin. Krum gua ngambek anjing. Halo, kiu. Yah rusak kan. Ya rusak kan. Ya begitu dah. Ya ampun Tuhan. Gila, menolak loh Google Chrome gua. Tuh kan. Katanya bukan jalur umum. Tuh mobil. Kan. Oh, yang orang keselin tuh gini men. Dia tuh bilang kayak katanya bukan jalur umum, tapi kok orang-orang pada lewat. Yang padahal penjelasannya adalah ini bukan jalur umum, ini jalur klaster. Yang lewat di situ adalah orang-orang yang tinggal, yang bekerja, yang ada urusannya sama klaster ini. Ibu kalau misalkan tidak bekerja di sana, kalau tidak punya rumah di sana, kalau tidak hidup di dunia, nggak usah ke situ. Kesel banget. Inilah contoh betapa pentingnya sekolah. Astaga Tuhan. Ini nggak ada lagi videonya ya. Kasian, gue kasihan sama security-nya men.
Sumpah kasihan banget gue. Oh ini video dari point of view lain. Saya ngerjain ini. Saya tahu bapak itu benar-benar direkturnya sama Masa harus tahu sih? Ini Agung Sedayu. Tuh. Iya. SPK. Bapak bilang bapak direkturnya. Bapak direktur kan. Tar dulu Mas ya. Iya, tar dulu. Gue jadi nanya aja Ibu kenapa? apa? Ibu apa? Ibu apa? Ramai banget anjing, seru banget. Anjing seru banget. Seru banget aja tuh. Yang mau keluar lewat, yang mau keluar lewat. Anjing seru banget. Wah emang inilah keributan yang kita cari bro. Wah seru sekali. Oh my god. Nah, shit is crazy. Traktor ini. Saya ngerjain ini. Saya tahu bapak itu benar-benar direkturnya sama Masa harus tahu sih? Ini Agung Sedayu. Tuh. Iya. SPK. Bapak bilang bapak direkturnya. Bapak direktur kan. Tar dulu Mas ya. Iya, tar dulu. Gue jadi nanya aja kenapa? Ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Bener sih kalau pertanyaannya gitu kayak hak ibu apa? Iya bener. Dia ngapain di situ? Dia untuk apa di situ? Kalau mau lihat rumah kan ada tempat marketingnya. Jalan klaster nggak sembarangan orang lewat, soalnya bukan jalan umum kecuali ada saudaranya di klaster itu. Nih gue mulai mencurigai banyak hal nih. Gue takutnya dia pengen melakukan hal yang tidak gue gak tahu sih gue. Dia udah punya anak, justru kasihan tau men anaknya men malam-malam kayak gitu dibawa keluar kedinginan. Apalagi kalau misalkan anaknya tahu kalau orang tuanya tuh berdebat akan sesuatu yang aneh gitu. Mau nangis bapak security nyampe putus asa jelasinnya kagak ngerti. Apa bilang ini Agung Sedayu bu. Gak bisa pak, dia kalau ini Agung Sedayu bu. Nah ini Agung anak kemana nih? Enggak gitu. Aduh ya ampun Tuhan lucu banget. Orang tuh malah jadi ngeliatin mobilnya. Oh LCGC lah, hubungannya apa LCGC? Ya ampun Tuhan. Oh pick 2 bukan pick 3 sorry. Pick 2. Ya itu intinya buat pelajaran lu aja ya. Maksudnya kalau lu berkehidupan gitu, pelajari hal-hal basic. Kalau misalkan nggak tahu tanya, kalau dijelasin ngerti. Kalau lu pala batu ditabok orang di jalan gitu loh. Klaster adalah sebuah area terbatas. Biasanya mahal, biasanya harga cicilannya makin lama makin tinggi. Dan dengan semua harga yang harus dibayar itu artinya keamanannya, kenyamanannya harus top, harus solid, harus mantap. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak berkepentingan siapapun itu masuk, ya tentu tidak diperbolehkan untuk dicari tahu dulu alasan lu apa. Bayangannya gini, ini kan bangunan kosong gitu kan, maksudnya kayak lahan kosong mau dibangun sesuatu kan. Mau ngapain ke situ? Jadi tumbal proyek, buset. Kalau datang jadi tumbal proyek silakan. Terus kayak effort banget ini sampai berantem sama orang gitu. Alah. Ya kita ketemu di video selanjutnya. Itu dulu. Kocak. Ini kalau misalkan ada update, gua akan cari tahu. Tapi tolong jangan pala batu kalau misalkan dikasih tahu orang ngerti. Security adalah petugas, maksudnya kayak orang yang bertanggung jawab di situ. Ketika orang yang bertanggung jawab menjelaskan sesuatu ke lu, artinya itu adalah sesuatu yang kemungkinan besarnya benar. Jadi gak usah baca. Apakah lu yang punya Agung Sedayu kan bukan? Oh siapa tahu dia direktur yang ngebikin ini Agung Sedayu. Wow. Iya ya, apa kita yang salah ya? Wow. Effort banget lo dia bikin akun baru sampean. Cabe keriting lagi. Lah, tulis opini dan pendapat di kolom komentar di bawah, like, share, subscribe. Kalau misalkan ada perkara-perkara yang lu pengen buat gua bahas ya tulis aja di Twitter, di Instagram. Tag Lunatic Twister. Anjing gua bener-bener lemes gua. Ngeblank gitu kayak hidup. Kenapa ya? Men kalau ngeliatin orang tolol dalam kehidupan kita jadi kosong juga gitu lama-lama. Ya ampun. Dah. Itu aja. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan milikilah suami seperti mas-mas security tadi. Karena apa? Karena dia sabar sekali menjelaskan sesuatu. Ya ampun, berkali-kali diomongin buat kayak, Bu,
Pak, tapi si bapak-bapaknya kayak Bu. Gue paling suka tuh ucapan ini kayak, setiap orang yang saya jelaskan itu mengerti. Cuman bapak sama ibu yang tidak mengerti. Wah, itu artinya IQ terjerembab itu begitu. Cabut bapak, thank you.